lagi di acara ngobrol angka statistik, acara yang menyajikan obrolan hangat seputar statistik. Kali ini bersama saya Fairunisa akan mengupas lebih dalam mengenai kualitas sumber daya manusia. Di episode kelima kali ini, saya akan ditemani bersama seorang statistisi ahli muda fungsi neraca wilayah dan analisis statistik BPS Kota Pasuruan. Mari kita sambut Ibu Dewi Mayasari, SSI LP. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah, baik Mbak Nisa. Habis jam istirahat nih Bu, sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Apalagi sekarang masih masa pandemi ya Mbak Nisa ya. Jadi menjaga imunitas itu dengan makanan bergizi wajib ya hukumnya ya. Betul sekali itu Bu Dewi. Dengan menjaga imunitas tentunya kita juga turut menjaga kondisi kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, katanya di BPS ada indikator makro untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Indikator apa itu Bu Dewi? Ya, betul Mbak Nisa. Jadi, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyedia data statistik itu menghitung salah satu indikator makro yang mampu mencerminkan bagaimana kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, yang dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. IPM ya Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai IPM ini? Baik Mbak Nisa, jadi indeks pembangunan manusia ini timbul karena didasari bahwa sebelum tahun 1970 pembangunan itu hanya berfokus pada aspek ekonomi semata. Jadi saat itu hanya berfokus bagaimana ekonomi itu untuk tumbuh dan tumbuh setiap tahunnya. Nah, dengan berjalannya waktu, paradigma pembangunan seperti ini dirasa kurang. Karena apa? Karena ada beberapa data empiris itu menunjukkan bahwa ternyata dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak lantas berkorelasi dengan adanya perbaikan terhadap taraf kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya nih ya, masih ditemukan kasus-kasus seperti pengangguran yang cukup tinggi, kemudian kemiskinan, serta masalah-masalah sosial lainnya. Nah, untuk itu dengan berjalannya waktu, terbentuklah suatu konsep pembangunan di mana konsep pembangunan ini memperbaiki kelemahan yang ada pada konsep pembangunan sebelumnya, yaitu menempatkan manusia tidak hanya sebagai objek dari pembangunan, namun juga sebagai subjek dari pembangunan. Nah, konsep pembangunan ini kita kenal dengan konsep pembangunan manusia, dan pertama kali di launching atau diperkenalkan oleh United Nations Development Program ya atau UNDP pada tahun 1990. Begitu Mbak Nisa. Jadi IPM ini untuk memperbaiki kelemahan konsep sebelumnya ya Bu? Iya. Jadi apa yang membedakan IPM ini, indikator-indikatornya dibandingkan dengan konsep yang sebelumnya? Indikator apa yang membedakan IPM ini dengan konsep-konsep sebelumnya? Ya, jadi IPM itu diukur dengan memperhatikan 3 aspek esensial yang menggambarkan kualitas hidup manusia, Mbak Nisa. Jadi kalau konsep pembangunan sebelumnya kan hanya berfokus pada ekonomi semata. Kalau IPM ini ada 3 dimensi yang diperhatikan. Jadi yang pertama, dia ada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi ini diwakili dengan indikator yakni umur harapan hidup atau seringkali kita singkat dengan UHH, yakni menggambarkan rata-rata perkiraan lamanya waktu yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Kemudian yang kedua pada dimensi pengetahuan. Di dimensi ini diwakili dengan 2 indikator, yakni yang pertama ada harapan lama sekolah atau seringkali kita singkat dengan HLS. Harapan lama sekolah ini menggambarkan lamanya sekolah yang dirasakan oleh penduduk atau anak usia 7 tahun ke atas di suatu daerah. Kemudian dimensi pengetahuan yang lain ada rata-rata lama sekolah atau yang kita singkat dengan RLS. RLS ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formalnya. Nah, dari kedua dimensi pengetahuan ini nantinya akan diketahui bagaimana stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dimensi terakhir yang tidak kalah penting yakni dimensi standar hidup layak. Di sini dicerminkan dari pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Seperti itu Mbak Nisa. Lengkap sekali ya Bu Dewi dimensi penyusunnya. Untuk manfaat dari IPM ini, sebenarnya apa manfaat yang
diberikan oleh Indeks Pembangunan Manusia? Bicara manfaat IPM ya Mbak Nisa, manfaatnya ini banyak sekali. Jadi dengan adanya IPM ini kita bisa menentukan bagaimana keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas masyarakatnya. Dan yang kedua, itu karena ini adalah indeks sehingga kita bisa membandingkan antar wilayah. Dari situ kita bisa menentukan bagaimana peringkat kualitas pembangunan manusia di suatu daerah dengan daerah lainnya. Dan yang ketiga, itu sebagai bahan evaluasi Mbak Nisa bagi pemerintah daerah dalam menentukan paket kebijakan. Yang keempat, IPM ini juga bisa menjadi salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum atau yang seringkali kita singkat dengan DAU. Dan yang terakhir, ini bisa juga digunakan sebagai indikator dalam pengalokasian dan pengukuran kinerja utama dana insentif daerah atau DID dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu Mbak Nisa. Banyak sekali ya Bu manfaat dari IPM ini baik untuk pemerintah daerah maupun kebijakan yang dihasilkan untuk masyarakat. Nah, tapi kan di masa COVID-19 yang belum sampai saat ini kan belum selesai ya Bu. Bagaimana potret pembangunan manusia di Kota Pasuruan untuk saat ini? Berbicara mengenai pandemi, seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 ini merupakan tahun kedua ya Mbak Nisa ya kita mengalami pandemi COVID sejak tahun 2020 itu, tak terkecuali di Kota Pasuruan ya. Nah, untuk kondisi 2021 ini berbagai strategi telah diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat momentum pemulihan ekonomi. Nah, strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata juga berdampak terhadap pembangunan manusia di daerah. Tercatat IPM yang sempat mengalami perlambatan pertumbuhan Mbak Nisa di tahun 2020 waktu awal pandemi, itu di tahun 2021 ini mengalami peningkatan, yakni IPM Kota Pasuruan meningkat dari 75,26 menjadi 75,62 pada tahun ini. Ada peningkatan IPM berarti ya Bu Dewi. Iya, betul. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa IPM ini terdiri dari 3 dimensi penyusun. Nah, apakah kenaikan IPM ini juga terjadi di masing-masing dimensi penyusunnya? Selain kenaikan di indikator utamanya Mbak Nisa, juga terjadi peningkatan terhadap setiap dimensi penyusun IPM-nya. Nah, untuk lebih jelasnya Mbak Nisa bisa kita saksikan ya tampilan di layar berikut. Pada dimensi kesehatan yang direpresentasikan dengan umur harapan hidup, kita lihat trennya bahwa selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan antar waktunya. Terakhir tercatat nilai UHH Kota Pasuruan pada tahun 2021 sebesar 71,6 tahun, meningkat 0,11% dibandingkan UHH Kota Pasuruan pada tahun 2020 yang sebesar 71,52 tahun. Artinya apa angka 71,6 tahun ini? Angka ini menggambarkan bahwa perkiraan bayi baru lahir yang dilahirkan pada tahun 2021 di Kota Pasuruan memiliki peluang masa hidup hingga usia 71,6 tahun atau sekitar 71 tahun 7 bulan. Kemudian kita lihat beralih pada dimensi pengetahuan. Yang pertama pada indikator harapan lama sekolah atau HLS, di mana harapan lama sekolah Kota Pasuruan pada tahun 2021 tercatat saat ini mencapai 13,63 tahun. Artinya bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kota Pasuruan itu memiliki peluang untuk dapat bersekolah hingga jenjang diploma 2. Selanjutnya, senada dengan indikator harapan lama sekolah, di indikator rata-rata lama sekolah terlihat bahwa antar waktunya dalam 11 tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah Kota Pasuruan mencapai 9,33 tahun. Artinya bahwa penduduk usia 25 tahunan di Kota Pasuruan
itu telah berhasil menamatkan atau menempuh pendidikan formal selama 9 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 3. Dan yang terakhir, ini kita lihat pada dimensi standar hidup layak. Di sini dicerminkan dengan indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Terlihat di sini bahwa indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kita lihat pada tahun 2021 indikator pengeluaran real per kapita ini mencapai 13,35 juta rupiah atau meningkat sekitar 0,55% dibandingkan pengeluaran real per kapita pada tahun 2020. Namun yang menarik di sini terlihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk Kota Pasuruan di tahun 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan pengeluaran real per kapita ketika masa sebelum pandemi COVID, yaitu di tahun 2019, di mana selisihnya masih terdapat selisih sekitar Rp39.000. Seperti itu, Mbak Nisa. Wah, menarik sekali. Sahabat data, sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan yang tidak kalah menariknya, kita saksikan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakan ku lebih jauh, sebelum kau meninggalkan ku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun, hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Aha, begitu para rapper coba menghiburku, come on. Na 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 na, say. Na 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 na. Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu. Kembali lagi di Ngobras. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi ya, bahwa dari 3 dimensi, 2 dimensi yaitu dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kecuali untuk dimensi standar hidup layak mengalami penurunan ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan mengapa pengeluaran per kapita ini sempat mengalami penurunan. Ya, benar sekali Mbak Nisa. Dari ketiga dimensi penyusun indeks pembangunan manusia, anomali hanya terjadi pada dimensi standar hidup layak, yakni tercermin dari indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan, di mana pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Pada saat itu kita sama-sama tahu ya, bahwa pada tahun 2020 adalah masa-masa awal di mana pandemi COVID-19 itu merebak. Dan itu terjadi di seantero dunia dan tidak terkecuali di Kota Pasuruan juga. Pada saat itu untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini, berbagai strategi diluncurkan oleh pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat misalnya. Saat itu pemerintah meluncurkan berbagai strategi seperti kebijakan working from home atau WFH, kemudian school from home, kemudian lagi kita kenal lagi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan kampanye yang masif sekali dilakukan saat itu adalah stay at home. Tidak dipungkiri, strategi yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 ini ternyata di satu sisi memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis masyarakat, di mana saat itu pada tahun 2020 tercermin bahwa pertumbuhan ekonomi kita, Kota Pasuruan, mengalami kontraksi pertumbuhan, yakni sebesar 4,33%.
Kemudian BPS sendiri pada saat awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, juga melakukan survei terhadap para pelaku usaha dan menunjukkan hasil bahwa 80% pelaku usaha di Kota Pasuruan ini mengurangi kapasitas output selama masa pandemi. Jadi pengurangan itu tercermin dari pengurangan jam kerja, kemudian ada juga pengurangan mesin dan personil selama masa pandemi. Itu tadi dari sisi supply. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi demand, kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun yang sama di 2020 itu mengalami peningkatan, Mbak Nisa. Ini kami ambil dari data survei Angkatan Kerja Nasional yang setiap tahun dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 pengangguran kita meningkat, yakni TPT kita mencapai 6,33%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang saat itu hanya mencapai 5,06%. Dan ini juga berimbas pada lesunya daya beli masyarakat, sehingga pengeluaran per kapita penduduk saat itu menurun 0,84% dibandingkan tahun 2019. Dan untuk mengatasi hal ini supaya tidak berkepanjangan, pemerintah di tahun 2021 ini memberikan atau menelurkan berbagai stimulus untuk merangsang perekonomian agar kembali tumbuh dan aktif kembali. Jadi pemerintah memberikan pelonggaran aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat, serta semakin masifnya akan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Namun, seperti kita ketahui, di tahun 2021 ini sempat terjadi lonjakan kasus COVID-19, tepatnya sekitar pertengahan tahun ya Mbak Nisa saat itu, yaitu di sekitar bulan Juli. Nah, gelombang kedua dari pandemi COVID ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perekonomian di Kota Pasuruan, sehingga tidak bisa berjalan optimal sepenuhnya di tahun 2021 ini. Dimungkinkan faktor inilah yang menjadi penyebab sehingga pengeluaran real per kapita penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2021 ini masih mengalami peningkatan, namun peningkatannya masih di bawah pengeluaran real per kapita penduduk Kota Pasuruan di tahun 2019. Mungkin seperti itu, Mbak Nisa. Jadi karena COVID-19 ini ya Bu, berdampak juga pada indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan. Jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur, bagaimana posisi kualitas sumber daya manusia di Kota Pasuruan saat ini, Bu? Dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Mbak Nisa, di Jawa Timur, seperti kita ketahui, Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota ya. Peringkat indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan ini menempati urutan ke-10 di antara kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Namun secara peringkat sebenarnya peringkat IPM di tahun ini tidak berbeda dibandingkan peringkat IPM pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. IPM kita posisinya di bawah dari IPM Kota Batu yang saat ini di tahun 2021 ini nilainya sebesar 76,28, namun nilai IPM kita masih lebih unggul dibandingkan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Mojokerto yang tahun 2021 ini nilainya sebesar 74,15. Tapi hendaknya raihan atas IPM Kota Pasuruan ini tidak membuat kita berpuas diri. Hendaknya raihan ini tetap menjadi pelecut semangat bagi semua elemen pemangku kebijakan yang ada di Kota Pasuruan agar indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan dapat terus ditingkatkan tiap tahunnya. Tidak hanya kita berbicara masalah peringkat ya Mbak Nisa ya, namun juga lebih penting kita melihat bagaimana status dan kecepatan dari pertumbuhan IPM itu sendiri. Untuk informasi Mbak Nisa, dengan raihan IPM Kota Pasuruan di tahun 2021 yang sebesar 75,62 ini, masih menempatkan Kota Pasuruan dalam kelompok IPM dengan kategori IPM tinggi. IPM tinggi di sini menurut UNDP yaitu mengklasifikasikan nilai IPM yang berada pada rentang kurang dari 80 namun lebih besar dari sama dengan 70. Semoga
di tahun-tahun mendatang kita berharap ya tentunya Mbak Nisa ya yang terbaik. Semoga kategori IPM kita nanti di tahun-tahun mendatang bisa meningkat ke kelompok yang sangat tinggi atau IPM-nya bisa lebih dari 80 harapannya. Betul itu Bu Dewi, berarti masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya untuk bisa masuk ke kategori yang sangat tinggi tadi. Wah, menarik sekali nih sahabat data topik kita pada kali ini. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Nah, demikian sahabat data, obras kita dengan statistisi ahli muda fungsi neraca wilayah dan analisis statistik BPS Kota Pasuruan. Nantikan ngobras selanjutnya dengan narasumber dan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe akun media sosial BPS Kota Pasuruan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Mr. Proud. Alhamdulillah. Oke, aku ngadep kamera Pak, ke Deni sama Dir. Oh, ke Deni saya. Oke. Akulah orang yang akan selalu. Ya lihat aku, lihat sama yang Orang yang akan selalu memujamu. Akulah Ini. mengintaimu. Kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Karena hanya dengan perasaan rinduku yang dalam padamu ku pertahankan hidup. Maka hanya dengan jejak-jejak hatimu ada artiku telusuri hidup ini. Ya apa sih? Oh, kalau Denisa gitu aku ngapain Mas? Aku kalau dia ngomong klik live, aku gini doang, nggak gini juga gini-gini nggak? Tetep nggak Gini-gini nggak? Clear ya? Clear ya? Dadah. Belum waktunya punya. Oh belum waktunya. Sampai kapan? Berarti sampai kapan?